Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lo gimana tuh sekarang? Ada maling diberi draft aturan. Maling kalau ketangkap harus dibuang di pulau terpencil misalkan. Yang suruh tanda tangan malingnya. Ya jelas nggak mau tanda tangan. Ya sekarang seperti inilah negara kita itu. Ada banyak keharusan yang tidak ditunaikan. Sehingga bagi orang yang berakal sehat, yang memiliki orientasi akhirat, aneh Pak, Indonesia itu aneh betul, janggal betul. Maka kalau kita ingin Indonesia itu dipimpin oleh orang yang betul-betul ilah kalimat ilah, kita banyak-banyak ngaji, kita banyak-banyak gerakan moral untuk mempelajari ilmu, sehingga banyak orang yang beradab, orang yang berpikir waras, berakal sehat. Semakin mayoritas orang berakal sehat, maka dengan sendirinya pemimpin yang muncul nanti juga pemimpin yang berakal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat kajian ngaji kitab Riyadhus Shalihin Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo serta segenap penyimak atau mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Jangankan yang sudah kita rintis, yang sudah kita berkeringat di situ, yang sudah kita jalani, sedangkan yang masih diangankan saja kalau ikhlas secara kuat betul-betul itu Allah sudah tulis. Maka Al-Firas ini, yayasan ini adalah ladang jihad kita untuk mewujudkan satu bentuk pendidikan yang benar-benar li'ilah kalimatillah. Semua diruhi, semua dinyawai oleh Al-Quran dari tingkat yang paling bawah sampai kelak tingkat yang paling tinggi, insya Allah. Insya Allah, meskipun usia kita nggak nyampe pada apa yang kita gondon itu, insya Allah. Apalagi sudah kita benar-benar rintis, sudah betul-betul kita berjibaku di dalamnya seperti itu, insya Allah. Melihat isu yang terjadi akhir-akhir ini yang menurut saya menggambarkan untuk ke depan bagaimana kejujuran diperlihatkan dari pihak-pihak yang terkait, kayaknya yang ketidakjujuran itu punya argumentasi yang luar biasa sampai memihak. Oleh sebab itu melihat informasi yang seperti ini nah, mungkin butuh pencerahan kaitannya dengan ya mujahadah itu tadi. Di antara grup WhatsApp saya itu ada grup alumni FISIP ya, jadi memang dalam sana pembahasannya macam-macam. Tapi kemudian ada satu pertanyaan menarik yang sempat saya baca dan saya tanggapi. Itu setelah ada yang posting tentang apa begitu, terus dibalik dengan pertanyaan oleh salah satu teman di dalam grup itu, coba kalau sekarang Mas Tulus atau siapa namanya itu, jadi hakim, kemudian dihadapkan dengan satu pilihan untuk menegakkan keadilan atau menyelamatkan karirnya. Itu pertanyaannya menggelitik Pak. Kayaknya nggak dijawab, sudah berapa jam itu nggak dijawab. Saya sangat jarang berkomentar di grup itu. Akhirnya saya tanya, kalau orientasinya adalah duniawi, ya karir, kepemilikan, keuntungan duniawi, ya pasti memilih karir. Sehingga artinya apa? Ya harus membackup arus besar yang menginginkan ketidakjujuran itu. Jadi ya langsung dijawab oleh yang bersangkutan benar gitu. Maka sesungguhnya carut marut ini hanya batasnya jelas, sangat jelas.
Ada yang berorientasi duniawi, ada yang berorientasi ukhrawi, hanya itu. Kalau berorientasi duniawi ya apa saja dilakukan demi menyelamatkan kehidupan dunianya. Karena dia menyangka bahwa hidup ini, kebahagiaan ini hanya di dunia. Maka meskipun sudah disumpah dengan Al-Quran, kan itu hanya permainan duniawi gitu. Meskipun disumpah dengan Al-Quran, habis itu dilantik, disumpah, kemudian korupsi, kan enggak masalah. Yang penting segenap aparat penegak hukum sudah dikasih bagian, selesai. Al-Quran tadi nggak ngefek, nggak membawa, nggak menghadirkan efek apa-apa. Buktinya aman-aman saja begitu. Ini ketika orang orientasi hanya duniawi. Tapi kalau orang sudah ngerti, sudah meyakini, mengimani adanya Allah dengan segala pertanggungjawaban kita kepadanya, dan mengimani ada hidup setelah mati, ya pastilah, pasti dia tidak akan berpihak kepada kebohongan. Permasalahannya ini yang terjadi, mereka semua terlibat. Minimal sudah dapat sogokan, atau mereka semua juga punya kasus masing-masing, sehingga kalau dia tidak berpihak pada kebohongan, maka berpotensi kasusnya masing-masing itu juga akan terbongkar. Makanya sampai kapanpun kalau kondisi konfigurasi negara pemerintahan ini seperti ini, sampai kapanpun yang mana undang-undang perampasan aset, pemiskinan, koruptor itu tidak akan pernah disetujui, tidak akan pernah diundangkan. Karena apa? Mereka semua adalah calon-calon yang akan menerima akibat dari undang-undang itu kalau disahkan. Para anggota DPR, semua pejabat-pejabat, baik TNI maupun Polri maupun pejabat-pejabat politisi terutama, itu semua akan kena dampak dari undang-undang yang diajukan kepada mereka untuk disetujui. Loh gimana tuh sekarang? Ada maling diberi draft aturan, maling kalau ketangkap harus dibuang di pulau terpencil misalkan. Yang suruh tanda tangan malingnya, ya jelas nggak mau tanda tangan. Ya sekarang seperti inilah negara kita itu. Ada banyak keharusan yang tidak ditunaikan, sehingga bagi orang yang berakal sehat, yang memiliki orientasi akhirat, aneh Pak, Indonesia itu aneh betul, janggal betul. Ya itu, jadi maka solusinya ya kita saja, kita, keluarga kita, dan teman-teman kita yang berpikir orientasinya adalah ukhrawi, yang dalam bahasa sosialnya itu berpikir waras begitu, yang berpikir berakal sehat begitu. Ya sudah, kita bermujahadah pada Allah Subhanahu wa taala, kita kekeh di dalam kebaikan meskipun sistem itu berjalan. Tetapi kalau kita paham bahwa sistem itu sistem kufar, sistem itu sistem riba, sistem itu sistem yang zalim, ya kita tidak ikut di dalamnya. Kita nggak punya regulasi, nggak punya kekuatan tanda tangan untuk mencegah kemungkaran itu. Kita juga sudah ngomong, sudah ngeritik, sudah juga tidak dianggap. Gitu. Maka jalan terakhir untuk mengatasi kemungkaran yang terjadi adalah dengan hati. Hati itu maksudnya apa? Hatinya nggak setuju dan tidak mau melibatkan diri. Gitu. Hatinya nggak setuju tapi masih mau melibatkan diri, ya ini sama saja. Nah, kalau hati saja sudah tidak. Lalu kualitas, padahal kalau bisanya menolak itu dengan hati, oh kebohongan itu tidak benar, oh yang punya ijazah palsu itu ya harusnya yang ngaku. Dan kita nggak sarujuk dengan sikap-sikap orang-orang yang punya ijazah palsu dan yang para pendukung-pendukungnya itu. Ya sudah, kita akad untuk tidak sekubu dengan mereka. Dan ini selemah-lemah iman itu, selemah-lemah iman karena tidak mampu berbuat sesuatu. Kalau menolak di dalam hati saja sudah selemah-lemah iman Pak, apalagi kalau hatinya juga masih tidak menolak, berarti apa itu namanya? Sudah gak punya iman sama sekali, bisa jadi seperti itu. Jadi insya Allah untuk link kepada Allah, insya Allah tidak ada yang bisa menghambat kita. Senyampang kita masih punya nafas, senyampang masih kita akal, link kita kepada Allah, mujahadah kepada Allah, kita masih tetap. Adapun kita mau berkorelasi, berhubungan, berkomunikasi, berinteraksi, kita bisa pilih circle mana yang li'ila kalimatillah, circle mana yang hanya mencari keuntungan dunia. Di situ yang kita bisa pilih.
Di situ sudah tugas pribadi masing-masing, dan kita semakin banyak orang yang seperti ini nanti, maka suatu saat akan muncul juga pemimpin yang li'ilah kalimatillah. Rumusnya Pak, di suatu negeri, di suatu kaum, pemimpin yang muncul itu adalah merepresentasikan sikap atau kualitas yang dipimpin. Ada asar dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kenapa Ali di dalam pemerintahanmu ini banyak sekali pemberontakan, banyak sekali pembangkangan, tidak seperti dalam pemerintahan Abu Bakar, Umar? Ali menjawab, karena di saat pemerintahan Sayyid Umar dan Abu Bakar dan Umar, rakyatnya semacam aku, dan di saat pemerintahanku rakyatnya semacam kamu, gitu. Jadi pemimpin itu perwujudan dari yang dipimpin, gitu loh. Ini terlepas dari karena demokrasi atau tidak. Di zaman Nabi, di zaman para sahabat tidak ada konsep demokrasi yang diciptakan oleh Barat, yang notabene adalah itu sistem kufur. Tetapi konsep bahwa pemimpin itu selalu muncul sesuai dengan keadaan mayoritas rakyatnya, ya itu betul. Itu. Maka kalau kita ingin Indonesia itu dipimpin oleh orang yang betul-betul li'ilah kalimatillah, kita banyak-banyak ngaji, kita banyak-banyak gerakan moral untuk mempelajari ilmu, sehingga banyak orang yang beradab, orang yang berpikir waras, berakal sehat. Semakin mayoritas orang berakal sehat, maka dengan sendirinya pemimpin yang muncul nanti juga pemimpin yang berakal sehat. Aparat-aparatnya, rezim itu adalah seperangkat orang-orang yang mengendalikan pemerintahan itu rezim, dari presiden sampai semuanya, sampai aparat-aparat, sampai kepala desa, sampai RT itu rezim. Nah, kalau kita mengingat rezim yang baik, maka kita perbanyak, kita mayoritaskan ya orang-orang masyarakat yang berpikir waras. Caranya gimana? Di antaranya gini Pak, ngaji seperti ini. Dengan ngaji seperti ini, ketok tular dan seterusnya. Kalau tidak ngaji ya otomatis Pak, pikiran yang masuk, pikiran yang subuhat banyak sekali. Sampai masjid, sampai tempat-tempat ibadah yang seharusnya untuk beribadah, malah untuk kegiatan-kegiatan yang tidak mencerminkan itu satu ibadah. Ini kan sudah istiqlal dan seterusnya, itu sudah macam-macam. Itu sudah macam-macam, bahkan terkoneksi dengan katedral itu di bawah tanah. Ini ada indikasi yang tidak baik. Ngaten nggih, Pak Haji Nur Salam terakhir mohon. Sekarang ini apakah masih ada orang yang benar-benar berjuang untuk agama gitu? Kita melihat bahwa ada orang-orang yang sepengetahuan, sepenglihatan itu benar-benar berjuang untuk agama tapi tidak berperang. Lalu dia dibunuh atau gimana? Karena meninggalnya misterius misalnya. Orang-orang yang giat itu tak tahu meninggal. Kita tidak mampu untuk membuktikan, banyak kan gitu. Dan ini gimana? Iya, jadi mujahadah itu memang dalam taraf tingkat yang lebih nyata, yang paling tinggi adalah memang berperang secara fisik, jihad fisabilillah, kayak teman-teman kita di Gaza, di Palestina dan seterusnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan kebaikan dari Allah. Kalaupun hancur-hancuran, tetapi yang pasti jaminan Allah ketika dia dizalimi dan ini keburukan melawan kebatilan, melawan kebaikan. Itu kita berdoa untuk kemaslahatan teman-teman kita di Palestina, di mana kita sebagai rakyat di suatu negeri yang tidak memiliki akses untuk turut membantu berjuang secara fisik, ya kita terbatas sebagai mendoakan, kalaupun mendonasi dan seterusnya melalui saluran-saluran yang terbatas. Tetapi doa-doa kita kepada Allah tidak ada penghalang untuk kita tunaikan setiap saat. Ini satu. Dan mujahadah, berjihad yang bersungguh-sungguh, bisa tidak dengan berperang kalau memang tidak memungkinkan untuk berperang. Jadi berjihad meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, berjuang dalam bidang kita masing-masing yang diniatkan dengan niat meninggikan kalimat Allah, mencari ekonomi untuk keluarga, memberi pendidikan untuk para murid-murid, untuk mengabdi di masyarakat, betul-betul berjuang li'ilah kalimatillah. Artinya memang niatnya ikhlas, sehingga
terhindar dari elemen-elemen yang bisa membelokkan niat itu. Kalaupun jadi aparat, ya tidak korupsi atau benar-benar meninggikan konsep-konsep keadilan lillahi ta'ala itu kalau yang dulu ada polisi namanya Pak Hugeng, itu tinggal sejarah. Tidak ada polisi yang kemudian sampai hari ini yang mencontoh beliau, sekualitas beliau, insya Allah seperti itu. Dan kalau kemudian ditanya, adakah orang-orang yang masih seperti itu? Ini yang tahu hanya dia sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terkait dengan niat hati. Apakah orang yang berjuang, si A itu berjuang, kelihatan berjuang, apakah berjuang benar li'ila kalimatillah lillahi ta'ala, apa dia hanya menginginkan dunia sebenarnya? Ini yang tahu adalah dia sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang yang mati misterius, yang dibunuh PKI Gaya Baru, dengan orang yang vokal, yang pikirannya lurus, kemudian mati. Qadarullah. Artinya memang kalaupun itu matinya dibunuh, ya insya Allah dia masuk dalam mati di dalam membela kebenaran, membela keadilan, dan insya Allah statusnya adalah juga syuhada. Tetapi karena dia tidak tampak berperang, tidak tampak, berarti syahid fil akhirah. Di dunianya dia tidak seperti, diperlakukan tetap seperti jenazah biasa, tetapi di akhirat sesungguhnya yang Allah yang maha tahu itu, apakah dia mati dalam keadaan berjuang lillahi ta'ala atau tidak, begitu Allah yang maha tahu. Maka kalaupun dia lillahi ta'ala mati dan dimatikan oleh musuh perjuangannya, maka surga dia syuhada, sebagai syuhada fil akhirah, syahidul fil akhirah, mati syahid yang punya kelasnya, kelas syahidnya kelas akhirat, yang dunianya tidak mati syahid, sehingga jenazahnya tetap harus dirukti, dimandikan, dikafani, dimakamkan biasa. Tapi kalau syahid dunia itu orang yang berperang, betul-betul melawan kekufuran, begitu, berperang dan mati. Tapi apakah dia juga syahidul akhirah? Belum tentu juga. Karena bisa jadi orang yang berperang dan terbunuh di medan perang itu motivasinya agar naik pangkat lah, agar disebut pemberani lah, maka dia sepertinya syahid di dunia, maka jenazahnya diperlakukan sebagai syahid dunia. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, dikuburkan begitu saja cukup. Tapi di akhirat belum tentu juga gitu. Karena Allah yang maha tahu niat dia. Matur ya Pak Jinur. Insya Allah lahan untuk berjihad kita tidak pernah surut meskipun tidak ada medan peperangan secara fisik. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu nggak ada? Ada nih. Kita akhiri, mudah-mudahan yang kita bahas ini betul-betul menjadi bekal dan penguat bagi kita, sekaligus menjadikan satu kekuatan, satu alasan bagi Allah memberikan kita taufik, ya, kekuatan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terpelihara dalam mujahadah, sehingga kita kelak kita meninggal dalam posisi mujahadah seperti itu, yang pastinya kita mendapatkan surga. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.